berkatakanlah, Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, pagi yang cerah, saat kami boleh ada di kaki-Mu, adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dan selebihnya bicara makan minum ego disiapkan buat kami, bagi kami yang percaya kepada Engkau. Dan kami boleh naikkan pujian penyembahan, menaikkan doa syafaat, dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga kami boleh diberkati lewat firman. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Yesaya pasal 18 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Yesaya pasal 18 ayat pertama sampai ayat 7. Ucapan ilahi terhadap Ethiopia. Wahai negeri dengingan, saya bisa berang sungai-sungai Ethiopia yang mengirim duta-duta melalui laut, dan perahu-perahu pandang mengarungi permukaan air. Pergilah hai utusan-utusan yang tangkas pada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap, kepada kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalit, yang negerinya dilintasi sungai-sungai. Hai semua penduduk dunia, hai orang-orang yang mendiami bumi, apabila panji-panji dinaikkan di gunung-gunung, lihatlah. Apabila sangkakala ditiup, dengarlah. Sebab begini firman Tuhan kepadaku, aku akan menjenguk dari tempat kediamanku dengan tidak bergerak, seperti hawa panas yang mendidih waktu panas terik, seperti kabut embun di panas musim menuai. Sebab sebelum musim buah, apabila waktu berbunga sudah berakhir, dan gugusan putik menjadi buah anggur yang hendak dimasak, maka Tuhan akan marah nanti-nantinya dengan pisau pemangkas, dan menyisikan cara-caranya dengan memancungnya. Semua itu akan ditinggalkan bertumpuk bagi burung-burung di buas di pegunungan, dan bagi binatang di hutan. Pada waktu musim burung-burung buas akan bermukim di situ, dan segala binatang hutan pada musim dingin. Pada waktu juga persembahan akan disampaikan kepada Tuhan semesta alam, dari kaum yang jangkung dan kulit mengkilap, dan dari kaum yang takuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai ke tempat nama Tuhan semesta alam, yaitu Gunung Sion. Di sini menceritakan satu pembelaan Tuhan ke bangsa Ethiopia ketika dia harus mengalami perang untuk melawan pada Raja Asyur. Di masa itu Tuhan tercampur tangan dan Tuhan menolongnya, ya, karena dia merasa ditolong Tuhan, dia membawa persembahan kepada Tuhan sebagaimana ayat 7. Pada waktu juga persembahan akan disampaikan kepada Tuhan semesta alam, dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap. Kita tahu bahwa orang yang jangkung dan berkulit mengkilap itu pada orang-orang Ethiopia, sebagaimana pada ayat yang kedua, yang mengirim duta-duta melaluinya laut dan perahu-perahu pandang mengarungi permukaan air. Pergilah hai utusan yang tangkas kepada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap, kepada kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalit. Ya, kalau dia sudah diberkat mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kasih Tuhan yang luar biasa di hidupnya, apa yang dikerjakan itulah yang tidak membalas kebaikan Tuhan lewat mempersembahkan kepada Tuhan. Dan juga kalau saudara sudah merasakan kebaikan Tuhan,
Kalau sudah merasakan kasih yang dari Tuhan, kasih yang Tuhan berikan di luar panjang umur, di luar rezeki yang kita dapat, dari luar sesuatu yang kita nikmati, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, sebagai tanda kasih Tuhan yang Tuhan kita nikmati selama seminggu, sebulan, atau hari ini kita menikmati. Sebagai tanda kasih kita ini, kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai korban yang menyenangkan hati Tuhan. Sebab kita tahu semua yang kita punya berasal dari Dia. Sesuatu yang kita dapat semua karena Dia. Sebagai tanda syukurnya kita kepada Tuhan, kita membawa korban untuk dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan lebih pada itu, korban yang paling menyenangkan hati Tuhan, sebagaimana Roma 12 ayat 1, persembahkan tubuh yang kudus yang berkenan kepada Allah. Ya. Dan mau persembahan tak berupa sesuatu benda, tapi lebih pada itu, persembahkan hidup kita di mezbah Tuhan. Dan saya bangga dengan saudara, dan saya bersyukur kepada Tuhan, saudara datang di kaki Tuhan mempersembahkan hidup. Tapi bukan sekedar hidup, tapi hidup yang berkenan, hidup yang kudus, hidup yang menyenangkan Tuhan. Maka jangan main-main dosa. Kalau kita melakukan menyenangkan hati Tuhan, kita hidup pimpinan Roh Kudus, dosa tidak berkuasa hidup kita. Dan kita percaya kalau saat pikiran saudara bersih, Tuhan ada siapkan berkat-berkat yang luar biasa. Ya, berkat-berkat yang luar biasa. Sebagaimana Paulus berkata, aku berusaha untuk hidup berkenan dengan hati yang murni di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Kita berusaha, dan rezeki sudah siap buat saudara semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga. Kalau firman mengingatkan dalam hidup kami mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Tapi apa yang kami sembahkan kepada Tuhan dengan hati yang tulus, tidak ada motivasi lain, tapi lebih pada Tuhan, Engkau merindukan persembahan. Itulah tubuh kami yang kudus yang berkenan kepada Allah. Maka Kau sucikan pikiran kami, angan-angan kami, perbuatan kami. Jangan kami melakukan perkara najis, perkara cabul, perkara-perkara yang menyakitkan hati Tuhan, tapi kami melakukan perkara-perkara yang menyenangkan Tuhan. Hari ini kami cari nafkah, Kau siapkan berkat buat kami. Sore atau siang kami pulang bertemu dengan keluarga kami, tidak ada pelosok keluarga, karena Kau menjaga kami semua. Bagikan kami ada rumah tangga yang menang kemisi, dan kami juga harus memperhatikan protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih Bapak, kembalikan kami besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Dan kami teringat untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para camat, para lurah, para RT, para RW, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, mereka Tuhan yang bekerja di garis depan. Beri kesehatan yang prima, berikan hikmat yang dari surga untuk mengerjakan sesuatu yang berat bagi mereka sedemikian rupa Tuhan. Berperang melawan virus corona, lindungi mereka juga Tuhan, lindungi keluarga mereka, bungkus mereka oleh kuasa darah. Jangan sampai mereka terpapar virus corona. Yang sakit semakin sedikit, tapi yang sembuh semakin banyak. Karena kemurahan Tuhan untuk bangsa kami Indonesia, mulai vaksinnya semakin hari semakin banyak yang terjadi Tuhan, yang mengalami vaksinasi berjalan dengan baik Tuhan. Kami rindu dan Kau cinta tanah air kami, bangsa kami Indonesia. Baik bangsa kami Indonesia mengalami Indonesia maju jadi kenyataan, Indonesia jadi berkat di Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami mohonkan, turunkan berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus atas saudara hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang cinta Dia. Katakan amin.